Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dewi Sagai di acara Santai dan Gaya. Nah, hari ini saya sedang ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang memang beda sekolah, tapi kita bersahabat, betul kan? Iya, betul. Iya, di pinggir saya ada Uki Uban. Uki Uban, kalau aku manggilnya Ukil. Nah, kalau di sini siapa? Saya Denny. Nah, di sini Kang Denny Baski, ya kan? Kenapa disebut Baski? Nanti kita tanya. Kemudian di pinggir saya siapa nih, Pak Alif? Rafli biasa dipanggil Trit sama dia. Ya benar, biasa dipanggil Entrit karena waktu itu sering Dia tukang parkir kali. Kita ngobrol di rezeki. ngobrol di rezekian, Mang Yanto. Ini punten sudah darut minumnya karena tidak boleh minum air keras. Maaf, aku tidak boleh dibilangin aku minum vitamin. Jadi intinya adalah semuanya juga kita harus berkarya walaupun pandemi, betul nggak? Iya, benar ya. Kemudian yang kedua, kita juga tetap harus menjaga silaturahim. Ya. Karena kalau menjaga silaturahim itu Trit, Usia ya. panjang usia. Rezeki juga loh, rezeki Rezeki. lancar, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kan? Begitu, yang kalau mau ngecek lah, kalau mau nge-WA lah, mau telepon lah, jangan ragu-ragu dan takut. Dan satu hal, Betul nggak? bersenang-senang itu kita bisa ketawa-ketawa. Nah, Alhamdulillah. Itu kan itu naikin imun. Naikin imun. Itu yang dibicarain. Itu naikin imun daripada gini, diam, bengong, bete ya. Ayo lalir capluk. Ayo, pulang ya mau kayak pulang, laler, mengalah, lalu ditangkap, kayak gitu. Dan sekarang gini, tadi kan Kang Denny kan udah tahu ya kan, sebetulnya Ukiu kayak gimana. Sekarang Ukiu kenal Kang Denny nggak dari SMP? Pak Yanto, maju dong dikit, ambil Kang Uki. Apa ya? Nah, Kang Denny itu malah saya ada satu kekaguman. Oke. Wah, terlalu berlebihan. SMP yang kita masih apa ya, imut banget gitu ya. Hah? Saya amit Iya. berarti. Ya. Saya amit. Dari satu bentuk kekaguman, Kang Denny itu udah apa ya? Skillnya tuh sudah di atas rata-rata. Alhamdulillah. Sudah jago lah ya. Iya, benar. Di saat SMP tuh sudah jago. Betul. Kita band-bandan zaman duran-duran dulu ya, duran-duran. Iya, benar, duran-duran. The Police, Oh, Parpol. luar biasa. Ya, itu satu bentuk kekaguman di saat SMP yang baru kita belajar grade A, B, dia udah Makanya aku mah pokoknya kalau lihat Kang Udah Denny gini, keren lah, udah kapan ya keren. gue nyanyi sama dia gitu. Bener, serius? Bener, apa tuh terlaksana, alhamdulillah. Icon Terlaksana juga. kamari. Iya, di SMP kita tuh. Sama tahun Kang Denny ya, Kita SMP pas berapa kita ya? reuni ya. Kita SMP berapa kan? 10. Oh, 10. Ayo, Sebutin. gak apa-apa, kita SMP 10. Oh, 10 ya. Ya dulu Kang Denny itu udah jadi ikon. Bener. Ikon salah satu apa ya? Karena dulu tuh belum punten ya, belum kayak zaman sekarang kita Yang yang semua yang bisa. narkoba gitu. nggak ada. Nggak ada. Dulu Nggak ada. tuh Ya, itu betul-betul alhamdulillah. musik di musik. Iya, benar. Benar zaman dulu ya gitu. Ya makanya saya bilang Nakal-nakal juga paling nakal gimana ya zaman dulu kita mah. Kalau zaman dulu mah, mabal paling kan wi. gak tahu aku mah gak pernah mabal, alhamdulillah. Teman Sampai main sepatu roda yo. main satu roda itu mah. Ini ya kan ya. Tapi yang penting sekarang berprestasi. Iya, Itu betul. aja kenakalan kecil. Itu kan kenakalan yang Kenapa? Jadi dulu tuh yang paling berkesan tuh angkatan kita gitu ya. Iya. Pada masa itu. Masalah pacaran. Pacaran gimana? Pacaran jadi kita tuh punya tanggung jawab sampai itu punya tanggung jawab betul. sampai betul. kita tuh misalnya ada acara mau kemana, outdoor lah bahasa sekarangnya, outdoor kita mau kemana, itu sampai bilang ke orang tuanya. Oh, gitu. Beda sama Kita zaman pamit, sekarang lah ya. orang Betul. tuanya datang, Oh, akhirnya setuju, kita itu setuju. meminta untuk mengajak salah satu yang kita keceng mungkin ya, Iya. hari itu bicaralah dengan orang tuanya. Tahu untuk kita orang mengajak ngobrol keluar. Kak Dewi gini. Betul. Ya. Karena waktu itu saya takut sama Kak Dewi. Karena jago karate. Itu benar yang diomongin dia itu. Ini pembelajaran bagi anak-anak muda Sekarang. sekarang. Di era-era kita dulu. Jadi maksud terlalu tanggung berani jawabnya tuh sekarang. kita Ya, sampai betul. camping Kang ya, sampai camping ya Kang ya. Heeh. Camping ke orang tuanya Sabtu Minggu gitu. Kita camping ngajak dan karena memang apa saatnya waktu itu mungkin rasa tanggung jawabnya lebih besar. Kita bilang ke orang tuanya minta izin dan mereka juga alhamdulillah sebagai orang tuanya mengizinkan. Iya, betul. Mengizinkan saat itu. Dan Segitunya. kita memang hanya sebatas camping. Iya. Karena Betul, kita saling kan- menjaga Bener saya menjaga. Karena kalau Dewi sama Uki kan barengan juga di PKS Ki. di PK. Oh iya, Iya, kita kita pernah kan jadi barengan. polisi ya. Iya bener
polisi keamanan sekolah. Untung nggak polisi tidur satu. Terasa kayak gue sampai dah. Tidur di anak. Kita sama-sama PKS. Itu yang paling berkesan. Sekarang Ya, jadi bener. polwan ya, Wi. Siapa? Polisi Wanian. Sekarang polisi Wanian. Kalau di Brotherhood ada, kalau Apa? ibu-ibunya Dharma Wanian. Oh, Ada Wanian. Karena bener, karena trik bukan apa-apa. Zaman kiwari teh ya, sok setuju teu. Perempuan itu diam bukan berarti lemah. Ngerti nggak? Diam bukan berarti lemah. Jangan dikira misalnya orang yang anggun, yang diam, itu bisa kalau misalnya di toel saya oke bisa dihabret. Itu contohnya siapa? Nggak tahu. Kita. Nggak tahu. Bener. Jadi intinya adalah Yang tetap paling berkesan. centil bukan berarti Iya. pengen hayong kapuji ya kan? Betul, betul. Bukan, karena kita Kita memang deket aja betul-betul sama menjaga siapapun. ya, Humble. Ya, betul. Menjaga apa ya, perempuan saat itu, saat SMP yang apa ya, untuk pacaran juga sudah Iya, norma tidak ya, bisa. norma masih dipakai. Iya, bener, Norma masih bener. dipakai Betul. sekali. Karena Dewa aja nggak boleh pacaran SMP. Iya. Iya. Heeh. Dan betul-betul menjaga. Iya. Kalau sekarang kayaknya lebih gimana gitu ya? Nggak paham aku. Lebih berani. Lebih berani ya? Iya. Makanya kita Saya takut. sebetulnya ngeri. Ya, ngeri. lah. Kita zaman sekarang itu nggak hanya takut sama anak cewek, kita punya anak cewek. Laki-laki juga Laki tetap. juga. Laki juga tetap aja. Luar sama biasa, aja. luar biasa. Sama Ini aja, pembelajaran sama aja. buat era-era sekarang ya. Iya. Kita di zaman era-era kita dulu nggak separah sekarang ya, mungkin. Ya. Jadi itu teknologi itu ada Nah, itu. bagus dan tidaknya ya. Ya, Untuk betul. Plus perkembangan minusnya ya. plus minusnya. Nah, by the way gini ya sebelum ditutup. Ini mau ditutup nih. Enggak ditutup. Gue ya, kamu mau nanya nih. Aku mau nanya. Dari Entrit dulu deh. Aduh, nanya apa ya? Nanya ini nih, dibentar dulu. Tit, kata Entrit gini, jatuh cinta itu bisa datang kapan aja, enggak? Bisa aja. Satu itu. Terus yang kedua, jatuh cinta di kelas berapa? Zaman SMP. Itu bener gak sih susah dihilangin? Iya sih, inget ya. Ingat, sekarang ingat mantan. Tapi inget sih inget. Gak bisa bohong. Takut. Ya, inget doang nggak apa-apa lah. Tapi kan nggak inilah, cuma inget aja. Kesini ke Om Uki, Kak Uki. Iya. Ya, Mamang Uki. Iya, Dia mah banyak atau Mamang Uki ini dan sebagainya. Dia mah Om semuanya, Mamang semuanya. Mang Uki inget itu nggak cinta pertama? Cinta pertama. Bagi laki-laki cinta pertama gimana sih? Bedanya kan kita tadi versi perempuannya Entrit lah. Kalau dari laki-laki gimana? Satu petualangan cinta pertama. Gimana kita untuk mendapatkannya? Aduh, banyak triknya, banyak trik tapi yang positif. Iya benar. Di saat itu tuh arahnya bukan ke seks sama sekali tidak. Iya, Iya. jauh banget lah. Kalau dulu mah cuma beli batagor isan lah. Ya, benar. Kita pacaran cuma di batagor isan. Ternyata yang punya batag ownernya itu ternyata teman kita ya. Iya benar punya Uyu. Iya. Heeh. Jadi cuma segitu. Terus suka inget gak sih sama cinta pertama? Cinta pertama Saking Ingat. banyaknya mungkin. cuma rasanya yang lupa. Santai. Orang dia setiap bulan cinta pertama gimana? Siapa sih yang pada zamannya tuh nggak mau ke UQ? Oh, itu Punya mau- cerita Iya, ya. setuju. Iya bener nggak? Hampir ngantri. Dia Kalau masuk misalnya beli masuk tiket tuh top banyak 10. banget. Masuk top 10 di sekolah. Iya bener banget kayak gitu pokoknya kalau misalnya enggak lah. makanya gini rugi banget yang jadi pacarnya Uki. Kalau aku mah kapanpun dengan siapapun aku bisa deket. Jadi biarkanlah mereka yang memendam rasa. Kalau misalnya Kang Denny, Kang Denny Apa nih, tuh? ceritanya iya cinta pertama unik-unik Kang tuh. Denny nih ceritanya. Ceritanya apa ya? Cinta pertama saya tetap itu tadi gitar. Iya. Gitar. Jadi kemana-mana saya selalu bawa gitar. Di rumah pun kalau saya lagi benar-benar mengekspresikan ada Gitar marah ada apa ya. ya saya kencang-kencang main gitar di rumah. Gitu. Itu beda-beda ya. Wi. Cinta pertama pasti ngalamin lah, pasti ngalamin. SMA. SMA cinta pertama. Cuman karena saya nggak nyampein. Istilah sekarang kan nembak ya. Iya nggak nembak. Jadi tahunya pas begitu pas reuni, kunaon sih kamu dulu teh nyatakan ke saya. Sempat ada orang bilang gitu. Oh, benar terus akhirnya Lempeng nih, biasanya dipendam. Iya. kalau cinta dipendam sakit nggak sih? Oh, sakit banget. Oh iya. Jujur jangan bohong. Iya, Kita jadi lagi- larinya ke lagi- jerawat. Jarinya ke jerawat. Cuman jerawatnya ketutup sama putih. Muka saya putih kan. Bener. Iya, aku tuh mau nanya boleh nggak sih? Boleh, Kang Denny bebas, ya? Nggak, bebas. karena kan gini, kok gini. Kan kalau perempuan pada zamannya, dalam artian kita masih harus beradab, ya kan tahu Siap. diri.
Iya. Jadi berilmu tidak tahu diri buat apa, ya kan? Tahu diri tidak berilmu juga buat apa? Ini harus berilmu. Nah kayak gini kan kalau perempuan jatuh cinta nih, pasti kan dipendam ya, disimpan kayak gitu kan, disimpan karena apa sih namanya, biar aja gitu kan, biar aja. Nah sebetulnya kenapa sih kalau laki-laki jatuh cinta sama seorang perempuan ya, kenapa sih dipendam gitu, padahal belum tentu si perempuan itu bakal menolaknya gitu. Sebetulnya kenapa gitu? Kenapa harus dipendam? Ada beberapa orang yang memang seperti itu ya. Betul. Karena mungkin stylenya, Iya, stylenya. cuek atau gimana, itunya orang itu seneng, tapi dia nggak ngungkapin. Kita balik lagi Sekarang aja ada- pura-pura tadi Kang Denny cinta pertama SMA. Oke, Mbak. Kang Uki mah nggak ada yang dipendam kali ya, lu mah lancar-lancar banget. Yang dipendam Nggak ada. lupa lagi. Ya mah kan ada yang dipendam, orang kakak kelas semuanya ngantri. Aduh, iya bener serius. Kang Denny aja deh, kalau Uki mah apa sih namanya, dia mah udah bukan yang level di mana, apa sih namanya, level lo nyesuaiin. Oh saya pendam aja ya, nggak ada dia mah. Dia mau maha guru. Oh, dia mah udah amitabha. Nih Kang Denny aja deh yang maksudnya kita sama-sama dia Kang Denny tuh SMP diem. Jadi dia kemana-mana gitar memang benar. Tapi Saya lebih cool. lebih cool bener. Enggak. Pokoknya kalau dia udah main gitar, perempuan pokoknya pasti jadi bengong. Terpesona, bener serius. Cuma kan perempuan nggak mungkin ngobrol, dia akan ngomong, Iya. pasti dia akan menunggu. Lu tembak gue dong, berarti ditembak-tembak gitu kan misalnya, berharap deh ya. Nah Kang Denny aja deh, kenapa Kang Denny kan biasa jatuh cinta sama seorang perempuan, anggap aja yang tadi Kang Denny bilang misalnya, itu sebetulnya alasan apa, kenapa nggak disampaikan saja sih? Sebetulnya si perempuan juga pada saat kita zamannya pada waktu itu, sebetulnya kita akan menunggu. Mungkin pada saat itu ya, saya juga terlalu cuek dan fokus ke masalah berkesenian itu tadi. Salah satunya mungkin itu. Karena ternyata enggak semuanya juga bisa mulus, bisa memang lancar. Itu dijadikan inspirasi juga untuk bikin Lagu, betul. Benar. Kita senang Betul. seseorang, Iya. ya tidak dengan mengungkapkan secara langsung, tapi dengan ya, musik, Dengan karya. Iya, betul, Bisa dengan jadi karya. gitu. Ya cuman ya saya sebetulnya artis Tapi gagal rugi sih. juga ya. Artis gagal. Enggak Saya jungkir prestasi balik banyak recording segala macem, ya mungkin belum saatnya Ya belum ya. rezekinya. Belum rezekinya, jadi rezekinya udah di lain-lain lah. Iya. banget. Tapi Kang Denny juga udah standar internasional, alhamdulillah. Amin, Gitu kan. Karena amin. dia udah ke beberapa negara Iya. juga kan, maksudnya tuh. Jadi dia udah ke mana aja Kang Denny? Saya terakhir Hong Kong. Terakhir Hong Kong, Kemarin ya kan? ya. Iya. Saya kemarin Player. tadinya mau ke Singapura tanggal 17 April, tapi saya ada guru pandemi. Intinya Ada konser kontraknya online. dia udah internasional, jadi maksudnya. Ya mungkin sebagai itu pemain. saya berharap sih itu pending yang tertunda aja. Iya, rezeki yang tertunda. Jadi Allah itu tidak akan, maksudnya dalam seperti wabah pandemi saat ini Kang Uki ya, nggak ada rezeki yang Allah hilangkan, Ya, tapi betul. hanya Allah tunda. Ya. Mungkin gini, saya sintrek sedikit. Nah, Kamu sabar nggak? Ya. Kayak gitu. Ya. Karena pasti di akhir pandemi Emang ini, sedikit hidupnya sering. obat teuing di sini teh. kenapa ya kalau kadang-kadang aku tuh sedih nggak pernah ada yang nanya. Iya sekarang, Sedih nggak pernah ada yang nanya. iya sekarang baru mau nanya. Nah, sok aku Mungkin sekarang ya itu Teh Dewi sendiri mulai dari SMP kan kita tahu ya. Oh, ini bahasanya apa? Tomboy, tomboy. Jalingkaknya, Ya ringkak, ya benar. Wanian, Dharma Wanian tuh jelas gitu. Dharma Wanian. Dan prosesnya sampai bisa ke entrepreneur. Ya, ya. Dunia entrepreneur Ya, atau entertain. sebagai ya itu Seorang entrepreneur tuh orangnya kan. orangnya. Ya maksudnya dari mulai apa tuh? Mulai prosesnya. Mulai tertarik, Mulai tertarik sejak mengenal Uki. Asik. Rasa yang belum pernah ada. Rasa yang dulu ya kan. Jadi intinya adalah kayaknya kalau kata mama bilang emang dari kecil berisik. Dari kecil tuh berisik. Udah dari dalam kandungan tuh berisik. Makanya suka iya benar. Kata mama gitu, bawaan orang. Nah jadi Dewi tuh dia dari kelas 2, dari umur 2 tahun aja udah bisa menyanyi. Jadi ngobrol lancar udah dari setahun, 2 tahun udah menyanyi, 3 tahun udah banyak prestasi yang diraih TK. Bahkan Dewi SD juga kan loncat usia
usia. Loncat usia karena mama terlalu berisik, gandeng gitu. Itu satu. Nah kalau misalnya masalah kenapa jadi Darmawanian, kita punya Kang Dian, kakak Dewi nomor 2. Itu orang yang paling berjasa. Iya benar. Saya yakin sih. Banyak klien yang nanya jadi suami Dewi apa? Apa kita Enggak, yang juara itu, yang bersungguh, yang benar-benar saya sebetulnya ya kalau dulu saya kelas satu sebetulnya bukan sama dulu, ini keluarganya bisa orang-orang terdekat yang bisa mengarah kemudian Alhamdulillah. orang yang survive banget. tangguh, saya bilang tangguh. Amin. Tidak moyo. Ini yang seperti ini. Amin, amin, amin. Bulan sebagai main atau aja main prosesnya atau Ya Allah, amin ya Allah. Amin. buatnya. Ya bang, bisnis wanita. Jadi kalau Dewi segini tidak takut untuk mencoba. Jadi iya betul, saya tidak takut untuk mencoba. Dan Dewi tidak pernah coba-coba. Jadi dalam artian ketika saya masuk ke dunia bisnis ini, saya serius. Saya masuk ke dunia ini, saya serius dan konsisten. Ketika saya jatuh cinta sama seseorang, saya serius. Kayak gitu. Dan kalau kamu tidak serius, saya kejar. Benar kan? Dan ketika karena gini, karena gini sebetulnya dia bilang sedikit kakak Dewi itu kan agak-agak protektif ke Dewi, ya kan? Jadi anehnya dia tuh kayak punya style kayak gitu deh di mana-mana di TV. Iya, antena ya. Punya antena, jadi sampai di waktu gimana sih rasanya jalan bareng gitu, Dewi aku pengen nyobain gitu. Sebelum zaman raja zaman dulu Aku tuh gini kan kalau jadi gini pas begitu Dewi nikah kan dia nanya kenapa sih Dewi tuh dipadatkan pisan gitu. Aku nikahnya 94. Jadi gini kenapa Dewi tuh dipadatkan gitu. Jadi jadwal itu dipadatkan, ngerti nggak? Jadwal main tuh nggak ada. Jadi udah penuh. Jadi maka les nyanyi, les musik, karate, kayak gitu beberes. Si mama beberes rumah kayak gitu. Aku tuh bantu sejati di rumah juga. Jadi kata siapa saya tidak bisa memasak dan beberes. Pokoknya rugi kalau saya promosi. Aku bisa cari rezeki, aku bisa semua, aku bisa ngurus anak. Alhamdulillah. Kalau kekurangan kan namanya itu manusia, ya kan? Kayak gitu. Jadi kenapa dipadatkan? Kakak saja begitu. Karena kamu kalau misalnya saya kasih peluang sedikit, takutnya melenceng. Makanya begitu di SMP gitu kan, disuruh masuk PKS. Karena disitulah belajar kepemimpinan, kayak gitu. Itu kan Kiu, belajar kepemimpinan dan belajar juga berbicara. Ya kan kita belajar berbicara kan di depan. Itu pertama. Terus kenapa masuk bela diri? Karena untuk menjaga diri sendiri, karena tidak selamanya ada kakak di samping Dewi. Kayak gitu minimalnya ketika ya, karena ketika kamu tidak diganggu dan ketika ada yang ganggu, udah siap. Yang penting Dewi itu tidak mulai duluan. Makanya alhamdulillah kalau misalnya saya tidak mau bilang inisial waktu SMP, itu alhamdulillah dia bilang A gitu kan, Dewi aku kejar, aku pukul, gitu kan, cepet, saya tahu nggak digituin. Ya. Udah kan, Dewi, kenapa? Itu dia ngomong ini almarhum, dia ngomong apa? Dia ngomong gitu Kang Didi, dia ngomong gitu loh dia ke Dewi gitu ya. Ember, kalau saya Yusuf tahu itu. Kalau kita lokasinya di ke Tapi pokoknya kita I love you banget. Pokoknya dia mah sama siapapun main gaul gitu kan. Kalau mungkin sebenarnya kalau dulu dia masuknya ke style yang kalau sekarang kayak anak-anak ini apa namanya apa sih? Iya fashionable iya. Betul. Nah satu lagi apa coba? Aduh masa sih? Tadi dulu, aduh kok aku ini sih jadi ngeblank kayak gini. Apa coba Ki fashionable mah iya, bukan perfect. Perfeksionis mah udah bilang udah bener lah dia mah, pokoknya orangnya gesengit, keren. Iya, tadi dulu apa sih? Aduh, nggak ada yang bisa bantuin? Bukan, playboy. Bukan, playboy nggak usah dibilangin dia memang playboy. Itu mah gosip. Gosip juga fakta. fitnah ya fitnah. Udah lupa deh, ntar aja. sedikit saraf bukan? Enggak saraf. Kalau sedikit, dengerin dulu, mending saraf beneran, Ya. tidak berbahaya. Kalau sedikit saraf itu bahaya. Oh iya benar. Tanggung ya. Tanggung itu bisa jadi kebunuh kayak gitu, kebunuh cinta. Ya kan dia kan berpikiran lain-lain dulu, ngebunuh apa? Kebunuh cinta. Jadi maksudnya intinya adalah
Dewi terima kasih buat kakak Dewi, buat mama ya yang sudah melatih Dewi sejak kecil itu. Oh, itu. Bisa bikin Dewi seperti ini. Kalau dulu suka ngeluh ya, Iya. capek. Sekarang ini hasilnya. Bener, ternyata inilah hasilnya. Kerasa ya. Kerasa banget dikasih anak 3 laki-laki, bayangin. Dewi kenapa sih bisa anak-anaknya kayak begitu, dalam artian nurut ya? Kayak gitu, alhamdulillah ya. Ya karena memang mungkin Ibu na oge kalau misalnya kata Ika bilang, kesianan kumaha indungna tiap poe gini. Aku enggak. Anak-anaknya semua pada berhasil. Amin ya Allah ya Allah, amin. Aku nggak yang mulutnya rame enggak. Mang Yanto ibu rame tuh di bumi. Teu, Enggak, Bu. jujur aja ibu rame tuh. Teu, Bu. Ibu suka apa kan tuh? Tara. Ibu suka marahin anak-anak enggak? Tara, Bu. Tara. Jadi saya tuh di rumah itu tipikal yang diam, tapi lebih ke memberi contoh. Ya, jadi memberi contoh misalnya ketika waktunya azan saya sholat, ketika waktunya saya mengaji. Kemudian di setiap ruangan di dapur misalnya kayak gitu kan, sudah makan cuci sendiri, baju cuci sendiri kayak gitu. Jadi intinya alhamdulillahirobbilalamin, malah Kak Dewi yang dibilang saya tidak pernah mencuci, saya tidak pernah dan sebagainya. Mang Yanto nu masak di bumi saha, ibu atau orang kali? Jujur. Hah? Ibu murah kali. Ibu sama orang kali. Iya. Kalau saya belajar disuruh masak karena belajar disuruh Ika. Oh iya, Erika. Jadi memang yang masak itu anak-anak. Jadi nggak pernah masak. Jujur aku tidak pernah masak. Jadi itu masaknya gini. Hayam bumbu kuning, gepuk, taruh di kulkas. Bener Pak Yanto? Terus, Bu. Udah gitu ke salah satu supermarket. Saya beli yang langsung untuk 1 bulan. Ketika ketemu sama Erika, Dewi nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap kamu seorang ibu. Kita kalau ada makanan kita ke rumah aja. Untuk 1 bulan kan. Jadi intinya makasih atas pertanyaannya karena Dewi kadang-kadang suka pengen ditanya. Enggak, kalau berbicara itu jadi sebetulnya jangan pengen nangis. Jadi sebetulnya ada seseorang dulu yang pernah deket sama Dewi ngomong kayak gini, kamu teh ngomong wae gitu, kamu yang bergembira, kamu teh riweuh, kamu teh diem sih. Maksudnya kamu tuh bisa diem. Dia ada gini, kamu tahu nggak kalau di rumah itu saya diam. Mang Yanto Reras, ibu di bumi cicing kan? Jujur, ibu di Diem. rumah diam nggak? Diam, Bu. Diam. Kalau lagi Saya tidur. enggak, saya diam di depan meja tulis saya menulis. Karena saya harus mempunyai buku. Karya kan sudah ada ya. Karya ada kan. Ada website juga ya. Ada website juga karena dia kan memang hobi nulis ya. Jadi ada buku, sudah beberapa buku yang sudah Dewi tulis, itu tinggal nyari dalam artian ngegandeng penerbit kali ya, tertarik nggak sama karya tulis Dewi kayak gitu. Jadi dia lebih banyak menulis gitu. Jadi kalau makanya sama Andri sering teleponan nggak? Jarang. Sama Ukyu, Dewi sering teleponan nggak? Jarang. Sama Kang Denny? Ya. Jadi Dewi tuh orangnya gini. Kenapa? Ya betul. Mantan selalu. Saya tadi juga menyempatkan sama. Dewi juga Padahal mau jemput anak ya. Tadinya malah nggak bakalan datang ke sini. Aku pengen nangis banget dari gini, aduh ya Allah. Ya terima kasih atas semua kesibukan yang Allah berikan sama Dewi gitu kan. Tapi Dewi juga kangen gitu sama sahabat-sahabat Dewi gitu. Sama Jadi pas Dewi telepon Ukyu bisa gitu kan, tempat Kang Denny bisa, alhamdulillah. Sama Andri juga makasih ya. Dan Ika, aku sedih banget harusnya sama Erika, istrinya Pak Iyu Mananda. Iya, aku kangen banget sama dia. Sibuk katanya. Biasanya kita main ke sana gitu sama Ika udah beberapa kali lah ya, kita Q&A gitu kan. Intinya adalah kadang-kadang aku juga malu sama teman-teman, kenapa sih harus temen ngikutin waktu Dewi kayak gitu. Bukan yang sibuk, bukan nyari uang juga, bukan juga nyari uang segede pintu, tapi Kesibukan bisa menyempatkan. iya benar. ya setuju. Jadi intinya adalah semuanya bagi Dewi berharga. Jadi ketika orang misalnya mengkat Dewi untuk kamu jangan bergaul sama si A, kamu jangan bergaul sama si B. Aduh, aku udah membina ini tuh dari lama gitu. Ternyata wanita karir loh. Ya maksudnya Salut banget. aku membina, maksudnya kita membina sama hubungan sama Andri kan dari SMA, Ya. membina hubungan sama Ukyu dari SD, sama Kang Denny. Dan satu pesan papa saya, yang maksud apa kalau di manggilnya, apa tuh selalu bilang apa. Aduh, bapak saya. Dia maksudnya kata bapak Dewi tuh gini, kalau jadi orang lihat ke belakang,
siapa yang mendorong kita untuk jatuh dan siapa yang mendorong kita untuk maju. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ketika Dewi sakit pada saat itu ada Uki. Ingat nggak? Aku sakit kan sering hampir tiap tahun aku masuk rumah sakit. Dan apa sih Uki suka nyempetin nengok kan orang tuh nggak tahu sejarah itu. Terus aku harus tiba-tiba menghapus itu, nggak bisa. Kita nggak bisa. Kayak gitu itu satu. Terus aku dekat kan sama Kang Denny juga. Terus beberapa teman-teman Dewi juga. Dewi nggak boleh dong main sama Kang Denny. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena aku memang basically aku deket sama Kang Denny. Kayak gitu. Dan itu bukan misalnya kita ada hubungan apa, tapi kita bagaimana caranya mengembangkan kreativitas apa yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan cuma ngobrol, ngopi yang tidak yang tidak berisi. Kayak gitu. Ya benar karena kalau cuan dari mana lagi nih? Nah itu dia, karena kalau misalnya kita cuma ngobrol cuan, nggak ada cuannya buat apa? Iya. Kayak gitu kan, jadi makanya itu dia bersilaturahim itu kan memanjangkan rezeki. Tadi sudah sama Kang Uki udah ada project, sama Kang Denny udah ada project ya kan, alhamdulillah amin. Street juga kan alhamdulillah dia kan sekarang buka apa sih namanya konveksi baju ya, jualan baju. Jadi makanya intinya, ini ya aku mah ayo aja gitu, selama kita bisa jalan bareng, selama bismillah Dewi dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, itu alhamdulillah. Dan jangan lupa Uki Kang Denny masih punya orang tua ya? Ya. Dewi juga satu lagi. Uki ya dia harus sayang sama Uki. Ya, Rin tinggal ibu aja. Dia tinggal ibu. Pokoknya doa ibu kan sangat mustajab. Makanya seminggu sekali kita harus ketemu gitu kan. Everyday kita video call gitu kan. Karena apa? Ya Dewi rasa maksudnya apa ya? Jadi pengen nangis. Doa mama itu sangat berharga. Bener. Jadi mama Dewi doain ya ini. Padahal mama udah dalam keadaan ini ya stroke ya, alhamdulillah kayak gitu. Ya. Tapi ya alhamdulillah dia masih punya mama. Intinya seperti itu, dan dia masih punya teman-teman yang sangat berharga. Dan dia makasih sekali sama Uki yang hari ini udah mau nanya Dewi ya. Biasanya Dewi yang nanya orang, dia makasih banget kayak gitu. Terus buat semuanya hari ini udah nyempetin ketemu, alhamdulillah Robby alamin. Pokoknya intinya sukses buat bisa bersilaturahmi. Ya minta satu kalimat yang berharga buat sahabat Sagai di rumah. Pertama dari Uki. Oke, dari Kang Denny, Pak Yato ke Kang Denny dulu. Kalau saya Denny sih lihat kamera. pertemanan itu memang berharga ya. Apalagi saya ketemu tidak ketemu hanya setahun sekali sama dia, dan kebetulan pas ketemu minimal dalam keadaan sehat walafiat, dan rezekinya juga pertama. Apalagi kan sekarang kebetulan Teh Dewi Sagai itu lagi berulang tahun. Amin. Saya doain juga semoga sehat selalu, lancar, berkah, barokah, senantiasa dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja sih. Silakan Bang. Iya. Picik nggak mau. Apa tadi dulu? Apa ya kalau saya sih Buat sahabat Sagai di rumah. oh Iya. Yang lihat channel ini. buat apa ya? Buat Dewi dulu boleh, terus buat ya. Buat Dewi pertama saya ucapin selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Makasih ya udah undang kita untuk kumpul di sini Ya. untuk silaturahmi kita ya. Terus jangan sampai putus ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus apalagi ya? Ya paling itu aja sih kalau kata saya, pertemanan itu harus kita jaga sampai kapanpun lah, karena itu membuat kita jadi panjang umur juga dan menambah rezeki gitu kali ya, gitu aja. Amin. Dari Kang Uki. Sudah terwakili semua, mungkin sudah terwakili, makanya minta terakhir. Terus terwakili. Ya terima kasih Teh Dewi sudah diberi kesempatan lagi untuk silaturahmi. Semoga kedepannya juga kita tetap menjaga silaturahmi juga. Amin. Apa ya kegiatan ini ya, jangan lupa micet ya. Nah, cerita itu jangan deh, itu mah intermezzo aja. Mbak Dewi orang, saya ngikutin milenial, tapi saya yang tidak punya medsos gitu YouTube. Oh iya. Aku nggak punya FB, aku nggak punya IG. Nanti tolong di subscribe ya. Subscribe ya, like and comment. Comment.
Sebetulnya kalau YouTube Dewi lebih ke apa sih namanya? Semua kalian itu berharga. Gitu. Jadi siapa tahu pas satu saat saya udah di masa-masa mau bawa tanah, melihat hari ini tuh bahagia banget dan bikin saya menjadi lebih segar. Ya, Kayak gitu. sama. Bener nggak? Sama. Betul. Ya udah pokoknya untuk semuanya Pak Yanto ambil gambarnya semua dong full. Ambil. Terima kasih juga buat Kang Yanto. Oh iya. Ya, sama-sama. Harusnya tetap Pokoknya intinya hari ini saya bahagia banget. Terima kasih buat semuanya, buat Kang Kukil, buat Kang Denny, buat Neng Entrit. Pokoknya hari ini doa ya. Apa yang didoakan oleh Kang Denny, Kang Kukil sama Neng Entrit, doa berbalik kepada diri sendiri karena ucapan adalah doa. Yap. Ya kan? Dan kita selalu mendorong dalam kebaikan. Saya Dewi Sagai. Buki Uban. Saya Denny Baski. saya Ratri. Ya, akhirnya undur diri. Mohon pamit ya kan. Pokoknya jangan lupa tetap 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kira Kayak 3M gitu. itu murah meriah mencret. Murah, meriah, mewah di restoran ini pokoknya enak banget ya. Dan makasih juga yang udah ngundang kita di sini, alhamdulillah. Tapi orangnya nggak mau dibilangin ya kan. Makasih banget yang udah mentraktir kita hari Ya, ini. kita di endorse ya hari ini ya. Enggak. Sebagai solusi. Kita di endorse. Kok tahu? Terima kasih buat Sagai Solution yang Kang sudah Yanto juga mohon. Sami-sami. Iya. Om Yanto tuh luar biasa. Ya. Akan bayar. Pokoknya buat semuanya, jangan lupa salam sehat walafiat. Kalau ada salah kata, mohon maaf lahir Iya, dan batin. Ambil yang baiknya, yang buruknya dibuang saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brotherhood. Sagai Solution. Persib. Hei, Persib.